Ini dia alasan kenapa kita kecanduan memiliki materi atau punya sifat yang materialistis. Halo semuanya, menyambung video sebelumnya yang aku ngebahas soal 10 hal konyol yang orang-orang lakuin seputar keuangan dalam hidup. Nah, sebenarnya menurutku kecerobohan itu tuh nggak lepas dari alasan untuk hidup itu sendiri. Karena untuk bisa hidup, kita harus punya sumber daya yang menunjang kehidupan. Untuk bisa punya sumber daya, ya kita harus cari uang. Jadi memang setelah punya penghasilan, kita pakai uang itu untuk beli segala sesuatu untuk bertahan hidup, bahagia. Intinya, sebenarnya hidup kita itu kurang lebih berputar di hal-hal yang bersifat materi, barang. Kita kerja keras biar bisa beli barang, waktu luang kita dihabisin buat belanja barang, dan akhir pekan kita dihabisin buat beberes rumah, barang juga. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya absurd juga ya, karena sebagian besar stres, kecemasan, dan kewalahan yang kita rasain itu datangnya dari barang-barang yang kita punya. Dan somehow, kita ngerasa tertekan gara-gara kita ketagihan sama materi. Kita ketagihan sama semua aspek tentang barang-barang itu. Proses mau belinya, ketika lagi belanja, dan rasanya memiliki barang-barang itu. Tapi kita nggak ngelihat hal itu sebagai candu. Kita cuma menganggap hal itu sebagai gaya hidup aja, pursuit of happiness atau proses mencari kebahagiaan. Tapi sebenarnya itu termasuk addiction atau kecanduan menurutku. Nah, terus kenapa sih kita ketagihan sama materi, barang-barang? Ini sebenarnya topik yang cukup dalam dan menarik banget buat mengerti kenapa kita terobsesi sama materi. Jadi di video kali ini, aku mau bahas lebih dalam soal kenapa kita kecanduan untuk belanja, memiliki barang-barang. Dengan memahami hal ini, mungkin kalian akan jadi lebih gampang untuk hidup secara minimalis. Oke, jadi menurutku ada 5 alasan kenapa kalian ketagihan sama materi, kecanduan belanja, dan memiliki barang-barang. Alasan pertama, kondisi sosial. Kita suka berpikir bahwa kita tuh punya kebebasan untuk apapun, hidup, berpendapat, memutuskan sesuatu, itu ada di tangan individu kita masing-masing. Tapi ya, faktanya, sejak dini kita tuh kayak semacam diprogram oleh kondisi sosial, yaitu nilai, norma, aturan, dan perilaku yang diatur oleh masyarakat. Masyarakat, lingkungan kita, itu secara nggak langsung membentuk kepercayaan kita terhadap sistem nilai yang berlaku. Ada banyak hal yang diajarkan ke kita sejak dini yang udah meresap banget di dalam diri kita. Contohnya, sejak kecil sampai dewasa, kita diajarkan untuk mencari kebahagiaan dan kegembiraan lewat materi, barang-barang, benda-benda. Kayak pas kecil kita diajarin untuk mencari kesenangan lewat mainan. Waktu remaja kita diajarin kalau nanti dapat pekerjaan pertama, kita kudu beli mobil dan menikmati uang hasil jerih payah. Terus waktu dewasa, kita diajarkan untuk menjustifikasi kerja keras kita dengan beli rumah yang besar dan mobil mewah misalnya. Jadi intinya dari awal, kita tuh udah dididik untuk jadi konsumen yang baik dan mencari kebahagiaan lewat barang-barang. Dan kondisi sosial yang dibentuk ini tercermin dengan sangat jelas kalau kita melihat hasil riset Populix judulnya Unveiling Indonesia's Financial Evolution, Fintech Lending and Pay Later Adoption yang dirilis pada tahun 2023 dengan melibatkan 1.017 responden. Ada 59% yang udah pernah pakai pay later, yang mana itu didominasi oleh generasi muda, yaitu sebesar 63%. Nah, oleh mereka, pay later ini dipakai untuk beli macam-macam, paket data, internet, listrik, pakaian, pengeluaran bulanan, sampai beli gadget dan buat liburan juga. Nah, apakah itu pengeluaran konsumtif? Sebenarnya cuma mereka sih, para pengguna pay later itu doang yang tahu. Nah, terus gimana dengan tren penggunaan pinjol? Menurutku angkanya lebih fantastis lagi. Selama bulan Januari sampai Agustus 2023, penyaluran dana pinjol untuk kegiatan konsumtif pengguna itu totalnya mencapai 19 triliun rupiah untuk 18,9 juta penerima pinjol. Pas baca artikel Kompas yang judulnya Jutaan Anak Muda Sulit Bayar Pinjol ini nih, aku kaget banget ada orang yang pinjol buat ngegame sampai utangnya numpuk.
Mungkin ya itu tadi, fenomena ini terjadi karena kondisi sosial membuat kita mencari kesenangan lewat materi, lewat barang-barang. Gak ada orang yang bisa benar-benar sama sekali gak terpengaruh sama kondisi sosialnya. Tapi seiring bertambahnya usia, semakin kita dewasa, kita bisa berpikir lebih kritis. Kita harus mempertanyakan dari mana nilai-nilai dan keyakinan kita berasal. Dan mulai bertanya sama diri sendiri, apakah aku sendiri yang pengen barang ini, atau aku dikondisikan untuk menginginkan ini? Dan yang terpenting, apakah aku punya cukup uang untuk beli barang ini? Lanjut, alasan yang kedua adalah ego. Buat yang belum baca buku ini nih, Psychology of Money, serius deh kalian harus baca. Di dalam buku itu, penulisnya ngomongin bahwa salah satu faktor terbesar yang menentukan apakah seseorang punya hubungan yang baik atau buruk sama uang itu adalah ego. Jadi gimana cara kita menggunakan, mengeluarkan, dan mengelola uang kita banyak berkaitan sama apa yang ada di dalam pikiran kita. Soalnya menghasilkan uang dan mengelola uang itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi meskipun kalian udah pinter cari duit nih, gaji udah di atas UMR lah, atau bahkan udah 2 digit, belum tentu kalian pinter dalam hal mengatur keuangan. Aku punya satu contoh agak ekstrim, tapi kalian bisa ngambil pelajarannya deh. Contohnya tuh kayak Mike Tyson. Dia punya harta kekayaan totalnya sampai 400 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10 triliun rupiah lah kalau sekarang. Tapi akhirnya bangkrut karena dia menghamburkan uangnya untuk pesta yang mahal, beli macan, bahkan sampai bak mandi yang harganya tuh 2 miliar dolar sendiri. Dia cuma ngabisin duitnya buat pamer ego. Semakin besar ego seseorang, dia bakal semakin ketagihan sama materi. Semakin besar ego seseorang, dia bakal semakin percaya bahwa punya segala sesuatu yang mewah dan banyak barang, itu membuat dia lebih baik, lebih bahagia dari orang lain. Dan kita makin ketagihan untuk punya barang-barang kalau ego kita itu besar. Makanya, cara kita ngeluarin uang tuh sebenarnya mencerminkan ego kita. Masalah ego ini juga nyambung sama poin sebelumnya ya, tentang kondisi sosial. Seberapa jauh kita kebawa atau ngikutin kondisi sosial yang membuat kita mencari kebahagiaan lewat materi itu menunjukkan ego kita. Next, alasan ketiga, mengisi kekosongan. Hidup tuh emang berat, dan aku belum pernah ketemu orang yang gak punya cerita sulit atau kelam dalam hidupnya. Aku rasa kita semua pasti punya ya, beban dari masa lalu yang menghalangi kita saat ini. Nah, kebanyakan orang menghadapi masalah mereka dengan salah satu dari 3 cara ini, makan, belanja, atau dua-duanya sekaligus. Kita sering mencoba mengisi kekosongan di hidup kita dengan materi atau ngabisin uang buat barang-barang. Bukannya nyari solusi internal buat masalah itu, kita malah ngambil jalan eksternal. Mungkin kita beli rumah baru, atau mobil mewah, atau gadget baru, berharap itu akan jadi jawaban dari masalah kita. Berharap itu bakal ngisi kekosongan di hidup kita. Kita pikir dengan belanja, masalah kita bakal hilang. Karena kondisi sosial, itu satu-satunya cara yang kita diajarin buat mengatasi masalah kita. Cuma itu yang kita tahu. Jadi kita ngambil jalan eksternal buat mengatasi sesuatu yang internal. Mungkin banyak di antara kalian yang masih denial atau nggak mau mengakui. Tapi bisa jadi kalian itu materialistis sebagai cara untuk mengisi kekosongan di hidup kalian. Kalian ngambil jalan eksternal itu dengan harapan bahwa itu akan menyelesaikan sesuatu yang internal di dalam diri kalian. Tapi nggak berhasil karena yang terjadi adalah dalam prosesnya kalian mengeluarkan banyak uang. Itu malah bikin kalian tambah stres, tambah cemas, dan mungkin depresi yang memperparah masalah kalian. Lanjut, alasan yang keempat, yaitu kenangan. Kalau ngomongin soal hidup secara minimalis, salah satu kegiatan utamanya tuh adalah decluttering atau menyingkirkan barang-barang yang nggak dibutuhkan di rumah, supaya rumah jadi lebih rapi dan teratur. Aku yakin deh, kebanyakan dari kita pasti punya banyak banget barang-barang sampai kita tuh jadi kewalahan sendiri karena nyimpen barang-barang itu makan tempat banget di rumah. Tapi susah ngebuangnya karena di barang-barang itu mungkin ada nilai dan kenangan tertentu. Meskipun bukan barang penting, tapi membuang barang-barang itu ibarat kayak kita jadi melepaskan kenangan itu gitu. Contohnya, sesuatu yang sesimpel talenan aja.
Bagi beberapa orang, membuang talenan mereka itu bisa jadi hal yang sulit untuk dilakuin karena bagi mereka itu bukan cuman papan potong biasa. Mungkin buat mereka, itu talenan yang biasa dipakai masak sama ibunya yang baru aja meninggal. Mereka ngerasa kayak kalau ngebuang talenan itu, mereka juga melepaskan sebagian dari kenangan mereka tentang ibunya. Mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama dengan barang dan cerita yang berbeda ya. Nah, kita ketagihan untuk menyimpan banyak barang karena kita mengaitkan benda-benda itu sama kenangan. Ya memang sih, bisa aja suatu barang itu lebih dari sekedar benda mati. Ada segala macam kenangan dan pengalaman hidup kita dengan barang-barang itu. Mungkin juga ada beberapa barang yang membuat kita ngerasa kayak nggak ada apa-apanya kalau tanpa barang-barang itu. Ini tuh topik yang berat sih sebenarnya, dan merelakan barang-barang itu bisa jadi salah satu hal yang paling susah untuk dilakuin. Tapi tetap itu perlu dilakukan karena kita seringkali membiarkan benda-benda yang kita miliki menahan dan mencegah kita untuk bikin kenangan yang baru. Kita membiarkan benda-benda itu dan ketergantungan kita untuk menyimpannya, memaksa kita untuk terus hidup di masa lalu dan bukan menciptakan pengalaman baru di masa sekarang. Nah, alasan yang kelima adalah nafsu serakah. Salah satu hal yang aku nggak suka tuh ketika ada orang bilang nafsu adalah sifat bawaan manusia. Sehingga membuat kita secara alamiah pengen hidup dalam gaya hidup konsumerisme, mengumpulkan segala macam barang. Bahwa manusia tuh secara bawaan egois dan lebih peduli sama diri sendiri daripada lingkungannya. Dan seolah manusia dengan sifat serakahnya itu mutlak. Kalau kalian juga berpikir kayak gitu, menurutku itu sama aja kayak jalan untuk menghancurkan diri kalian sendiri. Karena mindset itu membuat kalian mengagungkan orang yang salah, bikin kalian mencari hal-hal yang sebenarnya nggak kalian butuhin, dan pada akhirnya cuma bikin kalian ngerasa hampa. Keserakahan tuh sebenarnya nggak menguntungkan diri kalian, dan juga nggak menguntungkan masyarakat. Nah, banyak dari kita yang materialistis, pengen punya banyak barang, karena percaya bahwa manusia itu pada dasarnya serakah itu tadi. Aku pribadi nggak setuju ya, kalau manusia pada dasarnya serakah. Aku rasa itu cuma ideologi umum yang banyak dipercaya masyarakat luas. Karena manusia tuh punya akal sehat dan hati yang bisa dipakai untuk memilah hal baik dan buruk. Dan kita pada dasarnya punya sifat kooperatif. Kita paling bahagia saat kita tuh saling membantu. Kita juga bisa happy dengan menghargai hal-hal kecil. Yang artinya, hidup dengan lebih sederhana, lebih minimalis, gak ketagihan sama materi itu sebenarnya gak sulit. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.